Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang Allah, penuh rahmat dan karunia-Nya, selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membuka catatan saya tentang penderita saraf kejepit dengan keadaan tulang punggung seperti papan. Tidak bisa ditekuk kayak begini. Jadi harus tetap tegak lurus seperti papan. Orang yang pertama kali memperkenalkan saya ini adalah terapis untuk saraf kejepit, seorang dokter. Beliau ini yang mengajak saya menemui seorang pasien, dan itu adalah pasien pertama saya untuk terapi untuk saraf kejepit. Dia mengajak saya menemui seorang pasien penderita saraf kejepit. Katanya, pasien ini sudah terapi sampai ke Melbourne, Australia. Dan dokter di sana mengatakan agar dia dioperasi, tapi kemungkinan sembuh itu hanya 50-50. Artinya 50 pertama sembuh, 50 kedua lumpuh. Dan si bapak tersebut tidak mau mengambil resiko. Dia tidak mau operasi dan menjalani kehidupannya sebagai penderita saraf kejepit dengan keadaan tulang punggung seperti papan. Artinya dia harus duduk dengan tegak lurus dan tidur juga dengan punggung lurus. Kalau kebengkok kayak gini, lagi tidur, dia kebangun karena saking kesakitan. Saya diajak menemui klien tersebut, dan sampai di sana, seperti biasa, saya periksa tulang punggung beliau, saya periksa saraf di tulang punggung beliau, keseimbangan peredaran darah di daerah tulang punggung beliau. Dan dari pemeriksaan awal itu, saya temukan tulang belikat beliau itu posisinya tidak pas. Dengan sendirinya, karena tulang belikatnya posisinya tidak pas, jaringan ikat untuk mengikat tulang belikat itu dengan sendirinya juga posisinya tidak pas. Dan hal itulah yang menyebabkan dia mengalami saraf kejepit sehingga punggungnya nggak bisa ditekuk dan harus selalu tegak lurus. Saya bilang kepada pasien saya, klien saya itu, karena saya bukan dokter, saya bilang klien ya. Saya bilang sama klien saya itu bahwa kasus cederanya ini agak aneh, agak termasuk langka. Jarang peristiwa seperti itu terjadi. Dan saya bilang, dari melihat kerusakan cedera yang dialami oleh belikat beliau itu, ada kemungkinan peristiwa itu terjadi pada saat Bapak sedang berlari kencang, tiba-tiba di hadapan Bapak, ada seseorang juga sedang berlari kencang, barangkali tubuhnya jauh lebih besar dari Bapak, dan pada saat Bapak bertemu dengan dia itu, terjadi tabrakan, dan dia, tubuhnya yang besar itu menabrak bahu Bapak, kemungkinan besar karena dia jauh lebih besar dari Bapak jatuh, karena saking besarnya benturan pada bahu Bapak, oleh orang yang jauh lebih besar dari Bapak itu, Bapak jatuh. Begitu saya ceritakan, kemungkinan bisa terjadinya pergeseran pada tulang belikatnya beliau itu, posisinya tidak pas itu, dia kaget. Kok ibu bisa tahu? Dibilang gitu. Dia cerita, waktu dulu saya masih mahasiswa di Amerika, saya itu adalah salah satu tim basket kampus saya, dan waktu kami mengadakan pertandingan, saya ikut. Dan pada saat saya sedang membawa bola basket berlari kencang menuju arah gawang lawan, tiba-tiba lawan berlari ke arah saya dengan cepat, persis seperti yang ibu katakan. Dia menabrak saya, dan saya jatuh, nggak bisa bangun. Sampai saya itu harus ditandu keluar lapangan, saya dibawa ke rumah sakit, dirawat beberapa hari di sana. Dan dokternya bilang, Bu, saya itu udah sembuh, udah nggak ada masalah apa-apa lagi, udah oke. Saya bilang, barangkali dari segi ilmu kedokteran, Bapak itu udah sembuh. Tetapi saya sebagai seorang terapis untuk saraf, urat, dan otot, serta sendi, saya melihat bahwa sendi belikat Bapak ini, posisi belikat Bapak itu tidak pas. Barangkali dokter Bapak tidak mengetahui hal itu. Tetapi saya mengetahuinya. Nah, setelah dia ada kecocokan dari info yang sampaikan dengan kejadian yang mengalami dia, maka dia setuju untuk terapi dengan saya. Terapi pertama berlanjut, terapi kedua
Pada saat terapi kedua itu, begitu saya datang, bapaknya berkata sama saya, "Bu, sekarang saya bisa duduknya, tulang punggungnya udah bisa dibungkukkan." Dia coba kan kayak gitu depan saya sambil tertawa senang. Dan saya bilang alhamdulillah. Kemudian kita ikut terapi yang kedua, lanjut dengan terapi yang ketiga. Pada saat saya datang untuk terapi yang ketiga, saya disambut lagi dengan sebuah kegembiraan. "Ibu, sekarang saya bisa tidur dengan tubuh bergerak-gerak. Gak sakit lagi, Bu. Biasanya saya kalau lagi tidur, tubuhnya bergerak kayak begitu, saya akan terbangun karena kesakitan. Sekarang saya udah bisa tubuhnya tidur dengan tubuh bergerak dan sudah tidak kesakitan." Ya, alhamdulillah sekali, saya senang sekali mendengarnya. Dan untuk sahabat ketahui, yang paling repot itu merapikannya adalah tulang belikat, daerah kerusakan atau cedera pada tulang belikat dan pangkal lengan, apalagi pangkal lengan sebelah kanan itu rumit sekali untuk merapikan otot urat sarafnya di daerah sana. Karena itu saya berharap pada sahabat semua, hati-hati, jaga pangkal lengannya, jaga jangan sampai cedera pada belikatnya dan jangan sampai cedera pada pangkal lengan, karena itu rumit untuk dirapikan. Sehingga untuk merapikan itu kita butuh beberapa kali terapi, dan itu saya sebenarnya kalau boleh menolak, saya menolak untuk melakukan terapi pada daerah lengan dan belikat itu karena jaringannya itu sangat kompleks dan rumit, sarafnya itu sangat sensitif. Saran saya pada sahabat, jaga baik-baik belikatnya, jaga baik-baik pangkal lengannya, jangan sampai mengalami cedera. Alhamdulillah si bapak itu udah sembuh dan saya senang sekali. Artinya keahlian ini bermanfaat untuk penderita saraf kejepit. Terima kasih sahabat yang telah mengikuti channel saya. Sekiranya channel saya ini bermanfaat, silahkan dibagikan agar orang-orang mendapat banyak manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih untuk telah mengikuti channel saya ini. Semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Wassalam.